Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Bukan Siapa-Siapa. Bukan siapa-siapa. Karena memang bukan siapa-siapa. Bukan siapa. Iya. Kita cerita saja. Iya, kita cerita saja. Bukan siapa. Jadi ya namanya juga bukan siapa-siapa. Kita ketemu dengan siapa saja, bisa siapa. Susah saja jadi. Iya. Itu, Tanpa harus ada skrip, tanpa harus ada skenario. ya. Dan sudah tidak perlu ada embel-embel siapa di depannya, siapa Ya, dia. siapapun bisa lah. Siapa pun bisa. Iya. Nah menurutku ini kan idenya Om Nuk yang lama itu, Iya. yang pernah minta sama saya bilang kalau mau kau bikin konten itu yang kau temui apa namanya orang-orang biasa saya itu kan Iya. kau siapa tuh? Dan akan seperti itu nantinya. Iya. Karena Bapak tidak bikin, saya ngeksekusi. betul. Jadi ya pertama saya kali ini kita ketemu dengan Sul. Ya. Akrabnya dipanggil Zul. Zul nih. Hmm. Siap. Dan ya karena bukan siapa-siapa, bisa mungkin Sul cerita siapa itu Sul? Lahir di mana, sekolah di mana aslinya? Iya, Sul itu lahir di Makassar. Iya. Dari darah Bugis Makassar, Mama. Bapak itu Banjarmasin. Banjar. Nah, sekolah SD pindahan di Sudiang memang. Langsung di Sudiang. Langsung Sudiang. Dari tahun berapa di Sudiang, Pak? Dari tahun berapa nih? Kelas 4 SD tuh. Saya lupa, kelas 96, 97 kalau nggak salah ya. Sekitaran segitulah ya. Iya. Terus SMP juga di Sudiang, cuma SMK-nya di Kartika. SD SMP di Sudiang semua. Kemudian dari Kartika itu langsung berkarir ya? Enggak juga, kuliah Kuliah di Politeknik. Politeknik, Padang, Teknik Mesin. Teknik Mesin. Terus dari situ karir pertama di mana? Oh, itu paling lucu itu. Jadi kadang yang kita temukan di kuliah sama yang kita suka itu kan beda ya. Yang kita kerjakan di kuliah itu jurusan ya memang kita berharap jadi itu nantinya. Iya. Jadi sesuatu something itu. Tapi ternyata pas di kuliah dapat sesuatu hal yang menarik lagi di kuliah termasuk di dunia broadcast. Nah, banyak hal lucu pas nyanu tuh. Terusnya lanjut. Ketemu di dunia broadcast. Lucunya apa di zaman dulu kan ada radio, masih suka kita dengar radio. Anak-anak zaman dulu kan. Iya, pasti. Bukan TikToker. Ya, masih zaman radio FM. Iya, FM dengar salam-salam. Ya. Nah, kenapa berpikir Kak? Kenapa tidak jadi Kak penyiar radio? Mau sekali Kak, keren sekali tuh jadi penyiar radio. Orang cuap-cuap, orang bisa berani bicara, menyampaikan sesuatu, ide, gagasannya. Iya. Saya mau jadi seperti itu. Nah, di kuliah, di SMK waktu itu tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmu. Pernah ikut mau magang dulu di salah satu radio, ditolak. Nah, pas di kuliah ada kesempatan itu. Iya. Dan langsung saya ambil. Nah, karir pertama adalah penyiar radio. Penyiar radio. Iya. Setiap pagi baca berita. Jadi pembaca berita dulu. Jadi pembaca berita. Jadi pembaca berita setiap jam 6 pagi. Wis. Luar biasa. Bangun subuh. Nah, dari media itu dari jadi broadcaster ya ceritanya waktu itu istilahnya broadcaster kan. Broadcaster. Dari situ lompat kemana lagi? Karena saya lihat karirnya sudah lompat-lompat. Nah, itu menariknya broadcaster karena kita akhirnya sukanya dengan komunikasi toh. Apa yang berhubungan dengan dunia komunikasi sebenarnya ini? Iya. Kan? Akhirnya ternyata yang salah satu yang nyamplet itu adalah jurnalistik. Nah kan kita baca berita, baca. Wah ada iklan. Ada jalan kutip malam-malam. Nah sukanya baca. Akhirnya kita baca berita itu penasaran bagaimana sih dunia jurnalistik ini? Iya. Bagaimana berita itu dibikin? Nah
karena salah satu hobi yang saya juga suka itu adalah fotografer. Awalnya masuk dunia jurnalistik itu dari fotografi. Iya. Fotografi dulu, toh. Dari fotografi, pelan-pelan. Akhirnya ternyata suka dengan menulis. Padahal dulunya saya itu sukanya menulis novel, cerpen, bukan berita gitu. Jadi ada kontras beda tuh antara satu nulis fakta, yang satu fiktif itu. Tapi tetap jalani jadi penulis itu. Dijalani. Kalau terpaksa mau pergi di kampung orang, apalagi kita pindah ke kampungnya orang kan otomatis harus bertahan tuh hidup dengan Maksudnya sempat merantau di luar Makassar. Iya, di Makassar. Waktu itu kemana? Pertama ke Bandung. Ke Bandung, awalnya mau lanjut kuliah, udah sempat dapat kerja, malah diterima kerja di Jakarta. Akhirnya di Jakarta kerja jadi jurnalistik. Di situlah saya belajar permantap fotografi, permantap jurnalistik, dan alhamdulillah 10 tahun itu yang digeluti sampai sekarang. Di dunia media itu. Media. Kenapa enggak lanjut di jurnalis? Itu juga sulit. Ini pertanyaan susah-susah ini, Pak. Nah, enggak susah. Kan Bapak yang jalani. Cocok. Tapi menarik karena kita harus flashback toh. Nah, susah bagi saya tuh memutuskan untuk berhenti jadi, bukan berhenti sih, lebih memilih untuk jadi pengusaha itu cukup berat ya. Ada keberanian itu harus kita memutuskan, karena saya rasa kalau saya tidak men-challenge diriku untuk keluar dari zona nyaman sebagai jurnalis, ya begitu terus jenjang karirnya itu kan. Paling banter kita paling tinggi kalau di fotografer itu kan kepala redaktur foto gitu kan. Nah, saya sudah pernah rasakan juga jadi redaktur foto gitu. Akhirnya saya bilang nyari tantangan yang bagus deh. Ternyata masuklah di dunia marketing komunikasi gitu. Dan jauh-jauh juga, makanya tadi berhubungan satu sama lain, luar biasa itu di situ. Jadi akhirnya banting setir jadi pengusaha di bidang markom. Iya, marketing komunikasi. Jadi buat iklan, buat video segala macam, bikin strategi, konsultas temukan ide menarik untuk klien itu, untuk ide marketingnya. Nah, kalau di dunia marketing komunikasi sendiri tuh apa yang menarik buat Sul itu? Menariknya itu kayak atur strategi nih. Ini sesuatu produk yang baru, misalnya ini produk ini ya, susu misalnya. Produk susu yang kompetitornya hampir banyak nih. Nah, di sini kita sebagai seorang markom itu berpikir apa yang harus kita lakukan supaya ini bisa diterima sama masyarakat. Produk ini bisa diterima masyarakat. Ini salah satu contoh misalnya ya. Nah, itu kita butuh riset, butuh hal-hal yang unik untuk memasarkan, dan ini yang kita lakukan sebenarnya. Ya, di dunia marketing itu seperti itu. Termasuk ide visualnya, bagaimana ketemu sama customernya, apa yang harus kita lakukan sama customernya. Jadi ide-ide pemasarannya, strategi pemasarannya sebenarnya notabene hampir sama aja ya, semua ilmu pemasaran itu. Yang terpenting adalah kita lakukan dan usahakan itu. Kita harus temukan unik dari sebuah produk. Nah, itu yang paling susah sebenarnya. Apa yang jadi yang beda dari yang lain, kompetitornya. Bahkan dari segi bahasa pun itu sudah sangat berbeda toh. Yang satu pakai bahasa confidence, yang satu pakai bahasa nyaman, itu kan sudah berbeda nih. Dari segi value iklan gitu kan, yang ini mau disampaikan. Tergantung siapa pasarnya. Itu tadi. Nah, itu juga harus dilihat sasarannya. Jadi gini, tetap sebenarnya karena di dunia jurnalis ada 5W1H. Nah, itu. Di dunia periklanan ada juga seperti itu. Nah, seperti itu juga. Nah, bagaimana penerapan 5W1H di periklanan itu? Memang tadi tidak semudah mencari fakta ya. Karena kan begini, kesalahannya kita sebagai produsen yang punya produk, kadang kita abaikan itu riset marketing sebenarnya. Toh, yang langsung berpikir begini,
Iya, sebagian besar UMKM itu nggak peduli dengan nggak peduli. Yang penting kan ada barang, kok jual nih. Iya. Jadi saya ketika dikasih seperti itu, fakta seperti itu, selalu Kak bilang kayaknya harus mundur deh ke belakang. Maksudnya artinya harus mundur ke belakang, lihat dulu ini siapa targetnya nih produk. Apa mahuna segala macam. Sampai betul minggat warnana, betul minggat logonya. Itu sampai ke situ karena tidak pedulinya kebanyakan ya kalau kita sebutnya UKM misalnya itu terhadap strategi ini. Yang penting ada produkku, jual nih, terserah. Apalagi kalau mereka bilang siapa target market umum. Mau apa? Coba. Mau apa? Kalau bilang umum, umum. Tidak jelas gitu, ambigu. Jadi atau ada yang begini juga. Kadang saya hadapi ketika kita tawari misalkan kemasannya bagus kalau begini. Langsung jangan mau kok. Begini saja laku nih. Ya, coba. Bagaimana hadapi klien seperti itu? Ya itu untuk saya katakan bahwa memang ada yang perlu dibenahi gitu lah. Terutama di fundamental cara berpikirnya kita sebagai seorang pengusaha gitu. Yang punya produk. Ya memang sulit, memang tidak segampang secara teori itu. Tapi kalau kita betul ki fondasi dasarnya, enak gitu ke jalan tadi ke depannya. Nah, kalau pemahaman yang kayak ya begini saja laku nih. Apa yang begitu toh? Banyak ya benar, itu kan? Ya cocok. Itu kan tapi bisa dikatakan bahwa seberapa lama orang mau beli produk, ini cuma beli sekali. Nah, sedangkan kan kita mau produk itu bukan cuma sekali beli. Continuity, repeat ordernya bagus, pertumbuhan bisnisnya bagus, kan begitu. Iya. Nggak berpikir hanya sekedar yang penting laku. Iya berapa tuh beli dan sampai berapa lama? Berarti dan saya banyak yang saya dapat UKM itu. Kalau bagi superior di hadapan produk itu di saat laku-lakunya akan merasa, wih, apa aja bagus tuh. Tapi ketika dia dapat masalah, baru bingung Pak. Baru mulai cari. Iya. Ini kemarin saya bagus sih. Masih begini tidak bagus. Dulu, sudah luar biasa Pak. Berarti memang yang harus diperbaiki fundamental. Iya. Yang berhubungan dengan mindset. Fundamental si ownernya, fundamental produknya segala macam. Dan saya rasa pun ini pelajaran yang sederhana aja sebenarnya. Iya. Nah, strategi untuk merubah mindset itu sendiri bagaimana, Su? Strategi rubah mindset Iya, mindsetnya si pelaku ini kan biasanya kan pelaku bisnis mikro biasanya kan ya jalannya aja dulu. Jalan saja dulu, mau laku tidak laku itu belakangan. Iya betul. Nah itu kan yang kayak defense terhadap iklan. Betul. Iya betul. Kadang dia berpikir, wah iklan itu buang-buang uang gitu kan. Iya kan. Nah untuk kira-kira untuk menyadarkan ini kayak gimana caranya? Luar biasa nih. Bacakan Yasin barangkali. Ya, atau di Ruqyah kayaknya. Jadi Ruqyah supaya sadar gitu. Memang kalau mau dibilang ini lagi-lagi harus dilihat dari dorongan sebagai owner bisnis itu, kita ini produknya mau diapain gitu, mau diperlakukan apa. Dia mau diperlakukan anak kah, hanya atau sekedar barang kah, yang sebentar tujuan sesaat saja, gitu kan? Iya. Kalau hanya sekedar tujuan sesaat saja pasti tidak ada berpikir jangka panjang ki. Nggak cara berpikirnya itu kayak Haji Kalla, gitu? Karena dia nggak bangun sistem, tidak bangun aturan, tidak bangun behavior, gitu kan? Iya. Yang hanya sekedar laku. Makanya ketika dia tidak seperti itu, tidak punya tujuan, apalagi tidak punya tujuan, maka pasti yang ada di pikirannya hanya sebatas jangka pendek. Makanya tidak heran kalau Pak JK itu bilang kalau orang Bugis itu kebanyakan bisnisnya sampai satu periode atau satu generasi gitu. Tidak ada itu sampai yang berkelanjutan. Nah ini kan harus kita belajar bahwa bagaimana orang-orang yang seperti kayak Pak JK, orang-orang yang hebat di Sulawesi Selatan itu berbisnis. Apa yang dia bangun?
Tidak hanya sekedar produk, Pak, tapi sistem, aturan, karyawannya, lingkungannya di kantor, bagaimana itu kan bangun semua. Kalau ada buku yang pernah saya baca, dia bilang kan untuk berkelanjutan itu butuh sistem kan? Iya, betul. Kalau saya lupa siapa penulisnya waktu itu tentang iklan juga sih, tentang advertising. Bukan Pak Jiwotono, bukan? Bukan, dari luar kayaknya. Yang dia bilang sistem itu cuman kayak ketika mobil itu naik di tanjakan, seperti bisnis ya, bisnis itu selalu menanjak. Sistem itu cuman jadi ganjal ban. Kalau tanjakan tiba-tiba mau mundur ada batu ya. Itu sistem, fungsinya seperti itu, mengganjal ban. Iya, betul. Dia mengawal supaya tidak jatuh, Ki. Betul. Jadi bagaimana kita dengan bisnisnya itu memang tergantung dengan kita sih, atau apa tujuannya. Dan banyak kan orang juga salah pecah untuk bisnisnya toh hanya sebatas sesaat, sesaat. Saya rasa kalau berpikir lebih jauh lagi, kalau misalnya bisnisku ini untuk katakan untuk masyarakat, misalnya apa manfaatnya untuk masyarakat, kan pasti berpikir lebih besar dari value itu. Jadi gini, saya kembali ke iklan ya. Iklan itu kan menurut teori ya, iklan itu membangun brand. Iya. Nah, menurut brand itu apa ya? Berat bahasa. Ya sampai kayak brand itu branding itu tempel stiker. Gitu kan. Banyak orang kan begitu, branding mobilku dulu ya. Iya, branding mobilku. Ternyata mana di stikeri maksudnya, di stikeri. Dalam aktivitasnya benar juga sih sebenarnya. Kadang-kadang brandingnya aktivitas untuk memperkenalkan merek toh. Ya, itu memang branding. Dalam artian sebenarnya brand itu lebih dari sekedar penjenaan. Kalau bahasa Indonesia penjenamaan, itu kan brand itu kan penjenamaan. Nah, lebih dari itu. Lebih dari sekedar nama, lebih dari sekedar warna, lebih dari sekedar apa yang orang lihat secara fisik. Kenapa? Karena brand itu sudah masuk ke sisi bagaimana orang rasa, bagaimana orang pikir, bagaimana orang sentuh gitu, sampai ke tahap itu hubungannya gitu, sampai sampai lebih ke sensualitasnya ke situ gitu. Apa sih yang saya rasa pikir ketika saya berpikir tentang makanan ayam goreng misalnya, atau apa yang kepikiran di top of mind saya itu, siapa yang muncul pertama kali ketika saya bilang pikir ayam goreng gitu. Nah, masing-masing kita bisa berbeda gitu kan. Ya? Tapi mayoritas orang yang ada yang kita target itu siapa yang pikir gitu. Jadi saya rasa kalau katakan brand bagi saya pribadi ya, dan banyak guru-guru saya juga tuh seperti itu, pasti dia bilang ya lebih dari sekedar gambaran, lebih dari sekedar apa yang divisualkan, bahkan sudah masuk sampai ke pikir lebih dari itu, perasaan, kecinta. Kalau perlu itu lebih dahsyat lagi, Pak. Jadi parameter keberhasilan satu brand itu gimana? Parameternya kalau saya ya, dia top of mind di pikirannya customer. Iya. Dia betul-betul ada di hatinya. Iya, kayak ayam crispy. Ya, itu siapa itu di pikiran. Bisa jadi ya di pikiranku. Yang di pinggir jalan Sudiang, Goria. Karena di pikiranku ternyata pas Kak beli, ramas Kak baik sekali orangnya. Ya kan? Waktu beli Kak nasunyumi Kak. Waktu beli Kak itu bilangin terima kasih dari kata itu saja. Iya. Tapi kenapa? Karena itu tadi ada pelayanan, ada pengalaman, ada hal yang orang itu akhirnya jatuh cinta. Jadi belum tentu yang besar. Nah itu saya bilang tadi, UKM pun sebenarnya bisa mencuri
mencuri peluang-peluang terhadap produk yang besar, walaupun tidak bisa kita tentu kalahkan yang besar karena dia lebih besar lagi anunya, apa namanya, secara infrastruktur, ya infrastruktur, lingkungan segala macam itu lebih besar modalnya. Besar juga modalnya. Iya. Sedangkan kita kan hanya mencuri yang kecil-kecil. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, itu yang saya bilang. Ya, jangan bisa saja kan dari brand produk kecil-kecil itu pinggir jalan tapi akhirnya bisa mengalahkan yang besar. Bisa sekali. Dan itu kan kalau saya rasa dengan teknologi itu sudah masuk karena privasi, itu kan bukan pribadi ya, privasi, karena privasi itu kan lebih lebih intim gitu. Ke teknologi itu masuk ke ranah privasi, seharusnya semua orang itu punya kesempatan yang sama. Toh? Punya kesempatan yang sama untuk mencuri perhatian itu di top of mind. Nah, itu masalahnya kan tadi ada orang yang mau berproses, ada yang orang juga tidak, jangan mikir begini saja, nah aku. Iya. Gitu. Toh, kalau bicara kita tentang bulu cukai dengan produk yang sederhana seperti ini, toh, pasti kan kita pribadi punya pengalaman, Bapak punya pengalaman, saya punya pengalaman. Nah, kalau pengalaman itu di-share ke semua orang dengan cerita yang aduhai, toh, pasti kan orang berpikir, itu yang dulu aku makan. Nah, hal itu yang dibawa sebenarnya akhirnya menyentuh emosinya orang. Dia cinta, ya dia menjadi merelakan untuk menyampaikan. Kalau mau aku makan bulu cukai di situ, mau aku bisa. Iya. Kalau bilang mau makan boroncong di NTI situ enak. Nah iya, rata-rata kan kita. Tapi itu secara tidak langsung kita promosikan kan? Cocok. Itu sebenarnya level, bagi saya level marketing tingkat tinggi itu. Kalau sudah sampai orang rekomendasikan. Itu bukan kita yang merekomendasikan. Iya, tapi dia tidak pernah beriklan. Kita pernah beriklan. Iya, tapi kita rekomendasikan. Bagaimana coba? Berarti sisa di dia tidak punya sistem, tidak punya iklan, dia menjual saja. Tapi bisa-bisanya itu kita rekomendasikan. Dan itu dia merasa sudah cukup begitu, cukup ini ya. Nah itu tuh sih, itu tujuannya apa? Kalau memang produknya hanya tapi, untuk, ya akhirnya digerobak terus, jadi tidak pernah punya ruko. Tidak pernah ruko. Makanya karena dia cukup dengan hal seperti itu, ya dengan tidak butuh jember. Toh, karena rezeki kita kan ada yang orang butuh tadak pakai baskom besar, ada yang tadak pakai gelas, silahkan. Tergantung tujuan kita mau apa. Tuh, mungkin lakukan apa sama produk tak. Nah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang terpenting lakukan ki. Itu paling aneh kalau ada penjual yang tidak melakukan apa saja. Minimal dia bikin sesuatu papan atau apakah di sini ada pak kue paling enak di pinggir tak. Iya. Minimal itu. Banyak tuh penjual tidak bikin begitu ki. Jadi orang tidak tahu. Orang tidak tahu apa nak jual. Padahal tulis nasi kuning. Nasi kuning apa? Kau udah bilang kau nasi kuning apa? Apa value-nya dengan nasi kuning sini sama sini? Iya. Nah sekarang ini ada fenomena saya lihat yang kalau saya masuk BTK ya, ada penjual burger yang atraksi, ya kan? Itu kalau kita pikir istimewanya karena ada orangnya yang yang punya orang experience lah. Experience istilahnya ya, yang atraksi di situ, cara potongnya apa segala macam, cara melayaninya. Tapi yang saya lihat ketika dia buka cabang di tempat lain dan yang melayani tidak seperti itu tidak laku. Padahal produk yang sama, merek sama. Itu bagaimana, Pak? Itu false true bagi sebuah produk yang masuk ke false true itu kayak benar cara jualannya, tapi ternyata salah gitu. Merasa puas dengan bagus dengan kayak begini, tapi bisa jadi bumerang tertentu di saat dia mau berkembang gitu. Iya. Nah, kecuali dia meng-ATM dengan apa yang ada di tempat satu. Iya. Toh, pindah atau dia cuma punya juga atau ada training orang supaya bisa atraksi juga. punya. Yang penting intinya adalah experience-nya yang ada di situ tetap sama aja dengan yang ada di tempat lain. Nah, kalau itu yang bisa na ATM, sukses bikin situ. Tapi kalau tidak,
itu jadi false. Iya, false. Jadi akhirnya yang gawatnya ketika orang yang ada di situ keluar. Iya. Orang kan, kalau dia yang karyawan keluar dan akhirnya bikin burger sendiri, repot nih, enggak lah. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi. Untungnya ownernya yang jago. Nah, tapi dia tidak bisa latih karyawannya. Nah itu. Berarti dia tidak punya sistem ya. Dia punya sistem. Nah, harusnya ada sistem. Harus minimal dia punya budaya tersendiri dan punya alur journey untuk customernya. Kalau misalnya standarnya dia harus senyum sapa kan begitu pergi di tempat belanja itu kayak Indomaret apa kan pasti disapa kita datang. Iya, ada standar. Ada standar customer service-nya itu kan. Selamat datang kembali segala macam itu kan sudah. Jadi dimanapun mau kita datang pasti disapa begitu Ki. Iya. Tapi datang mau digade ugi. Iya. Nah siapa kok? Ya kan? Nama Rai kan. Mau beli apa? Apa? Ambil mago. Iya. Jadi dalam artian ya kita harus bangun sistem kita dengan baik termasuk customer care. Itu banyak sekali sebenarnya yang hal-hal yang sederhana tapi dilupakan gitu. Karena memang terbebani pasti itu begini, modal yang selalu dipikir adalah modal produk Ji. Iya. Toh, berapa modalnya produk ini mau dijual? Itu Mi. Padahal tidak dipikir modal. Kasnya sekian persen itu untungnya. Ya, padahal kan ada lagi modal kita juga perlu belajar, ada juga modal juga untuk beriklan. Toh, ada lagi modal untuk ini itu segala macam, tidak dihitung. Jadi akhirnya diabaikan gitu yang lain-lain. Jadi di situ pentingnya konsultan. Ya, di situ loh pentingnya Zulkifli. Zulkifli AT. Siap. Part 2. Nggak ada, aku hapus. Oh, dihapus. Jadi banyak hal yang menarik di dunia. Terutama seperti ini sebenarnya. Saya dulu itu paling anti jadi orang marketing. Jengkel, balik sekali kan jadi orang marketing. Karena kan pikiran itu marketing pasti menawar-nawarkan Pak. Menjual. Iya, padahal kan tuh sales toh, SPG itu. Jadi pernah saya seperti itu hampir kerja, tapi saya bilang bukan kayak ini yang ku cari. Nah lama-kelamaan akhirnya saya tahu ternyata beda antara marketing, selling sama branding itu pun juga sudah hal yang aktivitasnya beda-beda semua. Nah, bedanya di mana? Lebih ke tujuannya. Toh, selling tujuannya ya kita profitnya kita harus laku barang. Iya. Toh, sedangkan marketing ya tujuannya orang aware, kita tahu bahwa ini ada produk ini. Nah, walaupun satu sama lain itu baku sambung itu sambung. Ada aktivitas marketing, ada aktivitas selling, terus belum lagi aktivitas branding. Nah, itu hal yang harus dijalani tiga dalam satu kesatuan itu. Nggak terpisah Ki. Kan ada orang langsung mau jualan. Langsung jualan baru tidak ditagi produk apa. Ya kan belum artinya gini. Ketika kita memulai satu usaha, anggaplah saya mau jualan bolu cuke atau saya mau jualan kopi. Ya jalani dulu deh. Karena belum ada modal ke pas-pasan. Jalan baru ya ada di Facebook. Oke. Di situ mau dulu. Jadi jalan dulu. Iya, jalani dulu. Bisa tinggi. Saya itu bisa semua. Semua bisa. Bisa semua. Yang penting dilakukan. Tapi jangan kau mengeluh kalau ternyata kenapa tidak naik? Karena memang ada variabel yang tidak dilakukan gitu. Bagaimana bisa katakan kopi enak kalau tidak aku coba? Iya. Bagaimana bisa katakan kopi enak kalau tidak testimoni? Ada hal-hal yang bisa pengaruhi kalau itu enak. Ya kan? Berarti kan pasti tetap iya. Karena sama jika kita jualan kecap, semua mengaku nomor 1 kan? Nomor 1. Ada yang mengaku kayak dia bilang kayak anak sendiri. Iya. Sampai mengaku anak sendiri. Luar biasa itu jualan kecap. Jualan kecap. Iya. Nah, lagi jangan berpikir kalau hanya satu variabel jadi dia menjual itu saja, padahal ada memperkenalkan, ada bagaimana mempromosikan, menyisipkan rasa cinta di dalamnya.
Bahkan kalau perlu ya, kata Pak Bi, ya branding itu ada di gigitan pertama, Pak. Branding itu ada di gigitan pertama. Kalau di gigitan pertama saya sudah tidak ada mirasa bisa jadi. Tapi apa nih yang berarti itu marketing itu boleh dibilang strategi. Tapi ada gini, anggaplah gini. Saya buka resto baru. Iya. Supaya orang datang banyak, maka dibikinlah promo, sebar kemana-mana. Kalau perlu buang uang di situ untuk promosi. Anggaplah di 1 bulan pertama diskon 50%. Okay. Tapi ketika promo itu beredar di mana-mana, membludak orang datang. Okay. Membludak orang datang sampai-sampai tidak bisa dilayani semuanya. Akhirnya buat saya promo itu jadi bumerang. Karena terlalu banyak yang datang. Akhirnya ada yang tukar-tukar menunya, ada yang salah meja, ada yang capek menunggu tidak datang-datang. Betul. Itu kan akhirnya menimbulkan kekecewaan. Betul. Dan saya anggap bumerang karena ketika saya pernah alami seperti itu, makan di satu tempat makan, baru opening. Saya datang di situ, sudah nunggunya lama, menu yang diantarkan salah. Belum juga bukan agak musuh. Ya, karena karyawannya kelelahan. Capek, jadi sudah tidak maksimal pelayanannya. Terus rasanya juga pas-pasan. Iya kan? Akhirnya saya setiap lewat situ, itu kejadian itu yang saya ingat. Ya, betul. Itu branding. Dan saya tidak akan pernah makan di situ lagi. Betul. Jadi bisa saya bilang promo itu kadang jadi bumerang. Betul. Nah, sebenarnya promo yang tidak jadi bumerang itu kayak gimana yang bagusnya? Efektif, efisien. Kan semua dihitung, Ki. Itu dari riset lagi? Iya. Tidak sembarang Ki lempar promo atau ikut-ikutan Ki lempar promo atau ikutin saja ini kayak itu rame kemarin tahun ini. Enggak. Efektif, efisien artinya kan harus ditahu berapa yang kita harus lakukan, berapa saving dana atau segala macam. Itu efektif itu ditahu gitu. Dalam artian mau maki istilahnya tahu Ki bagaimana jalannya ini ketika saya lakukan strategi ini. Toh, ada efisien dari segi anggaran nggak misalnya. Cukup anggaran tidak kalau kita lakukan ini. Ternyata besar Ki. Oke, saya cari efektifnya bagaimana supaya orang tetap datang dan orang tetap kecewa seperti yang kita bilang tadi toh. Jangan hanya sekedar saya kasih meledak di situ, setelah itu noise Ki, sebenarnya tidak ada lagi di belakangnya. Kadang-kadang kita tadi mau berkelanjutan. Lebih baik dipikir Ki efektifnya bagaimana, efisiennya bagaimana supaya jalan Ki pelan-pelan. Nah kan bisnis itu kan begitu, pasti ada naik turun, turunin lagi, naik lagi. Nah, proses marketingnya di situ. Ketika turun didongkrak lagi naik. Apa nih masalahnya? Kurang di pelayanan. Tapi ya kan begini, yang masalah itu buat saya ketika anggap lagi bisnis ini sudah jalan ya, tiba-tiba turun, grafiknya turun. Nah, untuk mendongkrak itu kan harus promosi kan, harus promo. Sementara untuk biaya promo tidak ada. Nah ini saja keuntungan sudah tergerus nih. Apakah saya harus menunggu mati atau bacakan Yasin lagi? Iya kan? Ya itu yang saya bilang tadi. Kalau pernah enggak dapat klien seperti itu? Dapat bahkan sampai ke titik terendah gitu. Walaupun tadi lagi tantangannya bukan di artian kita yang tidak mau angkat, kita mau bantu gitu. Tapi kan lagi-lagi mindsetnya si owner gitu. Mau jalankan tidak nih? Karena kalau memang mau mati kan selesai. Gitu. Jadi sekarang solusinya ketika budget sangat menipis, lihat apa sisa kekuatan yang kita punya. Kayak kita misalnya kayak Dragon Ball lah, Son Goku. Saya kan suka nonton Dragon Ball.
Goku ini tipikalnya petarung dia. Kalau sekali bertarung dengan kekuatan super saiyanya. Tapi ada di titik itu biasa kadang-kadang Goku capek gitu. Tapi nak kumpul sisa kekuatannya, dia nyari apa yang harus saya bisa lakukan. Ternyata sisa kekuatan itu yang bisa jadi penyemangat lagi untuk dia bertarung. Nah, kalau saya kadang-kadang berpikir apa yang kita punya sekarang, atau modal apa yang kita punya, adakah customer tak yang loyal? Iya. Kalau ada customer tak yang loyal, undang dulu makan gratis, kasih gratis. Setelah itu minta ke mereka untuk sebarkan cerita ini ke sosial medianya misalnya. Bisa jadi juga cari strategi yang lebih yang bisa efektif sekali untuk kita misalnya kumpulkan kelompok-kelompok atau lingkaran circle lingkaran kita yang memang itu yang paling cepat dikumpul, kayak teman, sahabat, keluarga, yang itu akhirnya jadi jadi kekuatan baru. Kadang-kadang bukan uang, kadang-kadang memang ada juga sisa-sisa kekuatan. Kalau memang tidak ada untuk promosi iklan apa, saya kan rata-rata juga saya tidak sarankan kalau memang tidak ada biaya iklan, sudah. Iya. Apa yang kita punya. Ya, ternyata biar sisa terigu 1 kilo. ternyata biar pembeli loyal tidak ada, Pak. Segi pembenci balas sih. Saya bilang baca ke Yasin, selesai ini. Marah, bikin produk baru saja. Berarti nanti. Ya. Jadi ya itu tadi macam-macam problemnya klien. Tapi ya kita juga harus memahami dulu dia mau nyapa tujuan. Kalau saya sih lebih ke situ. Memahami tujuannya si klien, baru mau dia lakukan apa tujuannya. Jangan sampai ternyata dia juga tidak semangat selesai. Tapi gini, paling sering saya dapati dulu itu, saya pernah jadi orang kerja desain kan, kerja desain. Paling pedis itu kalau kita suruh desainkan logo, baru ya syukur kalau dibayar, kadang modal thank you. Padahal menurut saya logo itu sangat berharga. Iya, betul. Tapi kan masih banyak orang tidak sadar fungsi logo itu sebenarnya apa. Seperti apa nih? Iya. Ya, rendahnya pengetahuan customer atau ini juga problemnya orang kreatif sih sebenarnya. Orang kreatif itu harus kita jelaskan bahwa kalau ada logo tak kemasan tak, itu berarti baju tak, bajunya produk tak, identitas tak itu. Kalau sembarang bikin, ya sembarang tuh berarti dinilai. Iya. Tapi kalau tahu bahwa kalau ini penting, maka tidak sembarang nilai. Ada saya dulu deh. Gorak ya bagus sih, ada jika nasi, ada terima kasihnya. Kalau yang tidak ada terima kasihnya, Pak. Sudah banyak maunya. Sudah mau revisi lagi 3 kali. Nah, ibu punya pistol, tembak saja. Jadi di situ akhirnya karena kita juga orang kreatif kan tidak bisa menilai, jarang ada yang menilai bahwa itu penting sekali sebuah logo. Ya kita jual murah saja. Dan mau ke edukasi juga, ya itu juga problemnya. Kalau saya sih prinsip waktu itu, mending saya tidak kerja daripada saya bayar. Nah, lebih baik begitu. Belum, maaf saya tidak bisa kerja. Kalau saya kerja, asal-asal kejadiannya. Iya. Toh, tapi kalau mau bayar kasih gini, gua kerja. Bagaimana? Ulang jam mau paling. Ini masalah juga ambil. Ya saya betul. Kalau saya pun juga sama, memilih untuk kalau memang tidak sesuai dengan jam maki. Ada juga pernah saya lihat di sini, saya miris ya tentang ketika kita ngomong tentang logo. Sebenarnya miris sekali lihat. Ada perusahaan besar, bukan perusahaan sebenarnya, di instansi pemerintah baru dibentuk, kayaknya mungkin unit apa namanya gitu, bikin sayembara logo. Sayembara logo itu hadiahnya bagaimana, saya bahasakan, total hadiah 5 juta.
Total hadiah. Iya, total hadiah 5 juta. Total. Ya ampun. Segitu kau hargai kreativitasnya. Logo ini loh. Iya. Dan logo itu akan dipakai di semua identitimu. Bajumu, kertas kop dan sebagainya, sampai website itu pakai. Stempel saja, Pak. Stempel dan sebagainya. Dan dipakai misalkan ribuan karyawan. Masa keluarga 5 juta? Iya. Itu total hadiah lagi. Total hadiah lagi. Ini belum dibagi. Belum dibagi. Saya bilang segitunya kau hargai identitasmu. Iya. Jadi saya bilang miris, Kak. Seakan-akan logo itu cuma pelengkap. Jadi iya, banyak yang memahami seperti itu. Saya bilang tadi, kita mau juga salahkan. Ini kayak lingkaran setan gitu, terus jadi bahan diskusian, toh. Iya. Toh. Jadi kalau saya teman-teman kreatif itu harus punya identitas juga sebagai seorang Iya, harus punya harga diri. Iya, sebagai identitas bahwa saya kalau bikin sesuatu ya seperti ini gitu kan. Pasti mahal gitu. Kenapa mahal? Ya karena ini yang saya kasihkan ke value. Kalau hanya sekedar logo saja gitu kan. Tapi tidak bisa jadi kesatuan, sedangkan logo itu adalah associate dari ke semua yang ada itu kan, bentuk, warna, toh, iya, tekstur segala macam. Iya, itu kan mewakili semuanya, sampai iya. filosofinya sampai itu kan. Tujuan. Kenapa lukukannya seperti ini? Kenapa kata-katanya seperti ini? Kenapa Dari kan sekarang akhirnya apa? Akhirnya ya muncullah tools yang ada ya. Jangan kalau kita lihat di situs-situs sekarang, situs bikin logo tuh banyak sekali. Iya. Gitu? Iya. Makanya begini, bahkan banyak ada tuh bahkan template itu kan. Iya. Dan itu saya bilang tadi pada dasarnya karena mau cepat, mau gampang dan murah. Itu yang terjadi. Tapi kan begini, ya saya biasa perhatikan apalagi banyak template-template desain yang standar, yang gratisan malah beredar di internet kiri kanan. Ya, semua orang bisa bikin jadinya. Bisa. Tapi kembali lagi, punya rasa enggak? Nah, punya rasa tidak. Itu harus dikunci di situ. Punya nilai tidak? Iya. Kalau kita punya uang 100.000, tapi kita itu uang 100.000 ternyata tak robek, ada nilainya tidak itu uang? Iya. Tak robek setengah saja. Iya. Tidak ada nilainya itu uang 100.000, kecuali nu plaster. Iya. Begitupun juga sebenarnya dengan kreativitas. Kalau kita hanya sekedar menggambar saja, tapi kita tidak tambahkan nilai sesuatu, maka ya hanya sekedar bentuknya saja dengan visual yang tertentu. Iya, kadang gini, biasa, ya itu kembali pengalamanku waktu kerja desain. Dulu ya, bikin dulu logonya ini. Iya. Mau kasih begini, kasih begini mau. Pas jadi. Sederhana gitu. Pas jadi, banyak revisi no? Pas jadi revisi 3 kali. Bagus kalau begini mungkin bagus. Kenapa bukan kita yang bikin? Kita yang paling bikin, Pak. Pintar jadi paling nih. Itu Jangan saya, tidak tahu apa-apa. Kadang juga dikasih, kita sudah riset capek-capek. Terus tiba-tiba dikasih, sederhananya. Mungkin bagaimana ya Pak? Mungkin banyak bunga-bunganya. Gampang aja itu dikasih begini ya. Padahal yang sederhana itu kalau mau lihat logo kayak logo Nike saja itu begini. Iya. Tahu begini. Mungkin seru. Tapi orang berpikir ketika dia ngeliat begini pasti naik, Pak. Saking dahsyatnya logo coret itu korek. Nah, jadi tidak bisa katakan bahwa logo itu gampang, enggak. Iya. Easy belum tentu simple. Toh? Jadi begitu ribet jadi. Iya, ribet. Ya kalau saya selalu nge-assessment, selalu tanya dulu kebutuhan apa gitu kan secara. Kalau memang tidak bisa jangan kibus sama saya. Karena saya pasti mahal
Iya, pasti begitu saya bilang. Kenapa saya kan ada value-nya. Ya, ada harga standarku sekian. Kenapa sampai mahal begitu? Iya, tentu karena kita kasih value, kita kasih solusi orang toh. Dan kita betul-betul mau jalani. Ayo nih, kalau saya hiring, kalau kita dikontrak misalnya, ya kita terjun. Kita tidak hanya sekedar cerita saja. Toh, kalau memang hanya sebatas begitu value mintanya, ya sudah kita sebatas itu gitu. Tapi jangan juga tiba-tiba, saya mau profitable-nya begini. Harus begini lakuna. Tidak, belum tentu juga. Itu bisa aja, karena kan masing-masing bisa jasa kau jual sekian. Karena perusahaan sekelas apapun itu kayak Hairul Tanjung Trans segala macam itu kan juga dibangun dalam proses waktu yang tidak mudah gitu. Kalau memang cukup minum muta, berhenti mau ikut kelas-kelas yang akhirnya tidak dipraktekkan. Yang paling penting adalah ikut kelas, praktekkan, jalankan. Kalau dibayar Ki ikut kelas, kan banyak pelatihan yang dibayar Ki itu ikut. Oh gitu nih. Ya, kalau itu bisa tonji ya. Siapa tahu memang bukan entrepreneur Pak. Ikut-ikutpreneur. Kan ada itu pelatihan yang dikasih uang transport. Ya coba itu saya paham. Dikasih uang makan. Kerja saya pelakunya juga itu. Saya pelakunya juga. Ya lah di saat terdesak lah tuh. ada juga begitu. Lumayan tuh. Lumayan. Siapa mau kasihkan gitu? Uang bensin kawin. Iya. Persoalan ilmunya masuk atau tidak urusan belakang. Tapi itu lah tadi. Jadi kalau bagi saya pribadi hidup itu harus punya tujuan. Purpose-nya apa? Hidup itu harus punya tujuan. Apa apa yang mau diselesaikan, apa yang mau dicapai, itu kan semua the role of way-nya kita itu kan. Kalau tujuan hidup kita untuk bermanfaat sama masyarakat misalnya, ya apa yang kau mau capai di situ. Nah sekarang tujuan hidupnya Sul apa nih? Saya tujuan hidupku itu berguna bagi nusa dan bangsa. Itu luar biasa itu jadi presiden itu. Padahal sudah jadi presiden nih. Kalau saya sebenarnya simpelnya sekarang bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bukan caleg ya. Dalam artian begini. Apa yang kita bisa kita bantu. Untuk untuk masyarakat. Nah, kalau untuk di pribadi ya saya mau bagaimana anak-anak saya kakak si adik itu kan itu bisa sekolah di tempat yang terbaik gitu. Ya tujuannya bukan tujuan dunia tapi tujuan akhirat. Lebih ke bagaimana sampai akhirnya itu ya kita berkeluarga ya ketemu lagi gitu. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kan ketemu lagi. Jadi makna bahagia buat Sul. Bahagia. Selalu di setiap ini. Ada gitu nih. Ada yang menutup itu makna bahagia. Bahagia itu everything, setiap saat. Everything. Bahagia bagi saya itu kapanpun. Dimanapun. Walaupun kadang-kadang kita kan tidak bisa kalau secara fakta ya tidak bisa bahagia terus ya, pasti ada mutat turun segala macam. Tapi bagaimana ketika kita bahagia, everythingnya itu adalah rasa syukur dulu muncul. Ya Allah, di sini posisiku sekarang saya bahagia, saya senang. Terima kasih ya Allah. Ketika pun saya sakit, ya Allah, alhamdulillah saya sakit. Jadi bahagia. Jadi bahagia itu everything, setiap saat. Ketika kita bangun, ketika kita pulang dari kerja misalnya, sudah harus bahagia. Ketemu sama anak-anak, ketemu sama istri, itu harus bahagia. Tetap bahagia. Dalam kondisi sesulit apapun. Sulit apapun. Walaupun ketika kita sulit pasti ada muncul dulu sesuatu toh. Ada titik di mana pasti mengeluh dulu. Nah, itu kan itu wajar, itu fitrah saja. Karena memang begitu sifat manusia. Sifatnya manusia itu mengeluh. Tapi ketika dia sudah begitu, dia ingat, alhamdulillah Allah,
Saya belajar ketika saya jatuh gitu, ditabrak motor, jatuh. Awal yang saya sampaikan waktu itu jatuh, itu luar biasa sakitan. Tapi marah itu kan. Tapi ketika saya sudah duduk, berpikir lagi, ya Allah, alhamdulillah saya aja yang jatuh. Anakku tidak ada apa-apa. Happy, bahagia. Akhirnya di situ, kalau saya selalu sisipkan rasa syukur, dan situ itu ada bahagia di situ. Setiap ada syukur, di situ ada bahagia. Bukan ada syukur ya? Syukur pindang. Syukur pindang. Iya. Dulu di situ tinggal ya. Pasti ada bahagia karena istri namanya bahagia. Oke, mungkin sampai sini Sul ya. Thank you. Iya, mudah-mudahan kita bisa jadi siapa-siapa. Siapa-siapa. Oh iya. Enggak, kalau saya selalu terinspirasi sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang biasa saja. Iya. Tidak dikenal sama manusia. Tidak terkenal, tapi Uwais Al-Qarni itu terkenal di masyarakat langit gitu. Iya. Bahkan Rasulullah minta para sahabat kalau ketemu sama ini, minta doa sama dia, Uwais Al-Qarni. Jadi ya walaupun kita siapa, orang yang lihat kita sebelah mata, bahagialah sama kau diri, karena toh juga kalau lihat sebelah mata, setidaknya kan ada satu mata yang melihat. Nggak buta Ji. Kecuali kau nggak bisa melihat, Pak, sama cakap Yasin. Oke, makasih Sul ya. Thank you. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Insyaallah. Coffee break.